menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Ide Bunuh Diri pada Remaja. Bunuh diri adalah suatu kondisi di mana individu ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri telah menjadi sebuah isu kesehatan masyarakat internasional. Bunuh diri terus mengalami peningkatan, baik di mancanegara, tingkat internasional, maupun di Indonesia sendiri. Bunuh diri ini mencakup spektrum yang luas, yaitu ide bunuh diri, perencanaan bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan perilaku bunuh diri itu sendiri. Ide bunuh diri secara spesifik didefinisikan sebagai kondisi di mana individu itu mengekspresikan rasa ingin bunuh dirinya lewat verbal, lewat tulisan, atau lewat karya seni. Jadi tidak secara langsung melakukan kegiatan bunuh diri. Nah, ide bunuh diri ini dalam banyak survei dan dalam banyak penelitian ditunjukkan bahwa remaja punya ide bunuh diri yang tinggi. Nah, kenapa remaja bisa punya ide bunuh diri yang tinggi? Karena remaja itu mengalami banyak perubahan ketika masa pertumbuhan ini. Oleh karena itu remaja itu mengalami perbedaan cara pandang tentang bagaimana harus menyikapi dan menghadapi dunia. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ide bunuh diri pada remaja adalah pola pengasuhan orang tua. Dalam banyak penelitian yang telah saya paparkan dalam esai, dijelaskan bahwa pola asuh orang tua itu jika salah dapat meningkatkan ide bunuh diri yang ada pada anak. Dan jika dikaitkan dalam teori, maka dalam teori Alfred Adler dan teori Karen Horney dijelaskan bahwa sebenarnya manusia itu dilahirkan dengan yang namanya inferiority. Jadi inferiority ini adalah sebuah basic anxiety yang jika dalam masa pertumbuhan anak, pola asuh orang tua itu salah, maka inferiority-nya akan tinggi. Nah, inferiority yang tinggi ini akan memicu yang namanya gangguan neurotik. Gangguan neurotik yang muncul bisa berupa yang pertama, moving toward people, yaitu kondisi di mana seorang itu merasa harus perlu mematuhi dan mengikuti apa yang diucapkan orang lain agar merasa dicintai. Kemudian yang kedua adalah moving against people, yaitu kondisi di mana individu itu merasa perlu mendominasi pada sebuah kelompok. Dan yang ketiga adalah moving away from people, yaitu kondisi di mana saat individu menarik diri dari lingkungan sosial karena ia merasa takut. Nah, gangguan-gangguan neurotik tadi itu memicu yang namanya konflik internal dalam diri. Nah, salah satu konflik yang muncul adalah self-hatred. Nah, self-hatred ini adalah saat individu itu membenci dan menghina dirinya sendiri karena tidak mampu mencapai titik ideal yang ia inginkan. Nah, pada taraf yang parah self-hatred ini bisa sampai kondisi melukai dan membunuh diri. Oleh karena itu, pola pengasuhan orang tua itu sangat penting diberikan dengan tepat agar seseorang itu tidak memiliki keinginan untuk bunuh diri. Solusinya untuk menekan ide bunuh diri ini adalah yang pertama, sebagai orang tua itu perlu memberikan pengasuhan yang tepat, yaitu pola pengasuhan di mana orang tua itu memberikan kesempatan pada anak untuk berkembang namun masih memberikan cinta kasih dan perhatian. Dan bagi anak yang sudah mengalami pola asuh yang salah, maka janganlah berkecil hati. Karena dalam teori Alfred Adler dijelaskan bahwa manusia itu punya yang namanya striving for superiority. Striving for superiority adalah di mana saat individu itu berusaha untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, jika kamu punya pola asuh yang salah, maka janganlah berkecil hati. Kamu harus tetap optimis, karena setiap orang itu bisa berubah dan berkembang pada setiap waktunya. Dan selain itu, dalam teori Karen Horney juga dijelaskan bahwa orang yang punya self-hatred ini perlu mencari lingkungan yang baik. Kenapa harus mencari lingkungan yang baik? Karena lingkungan yang baik itu mempengaruhi bagaimana cara individu itu menghadapi segala sesuatu. Lingkungan yang baik ini bisa mencakup dukungan dari orang-orang terkasih, dukungan dari teman, dukungan dari pasangan, atau banyak hal lain. Karena lingkungan-lingkungan positif ini membantu seorang itu merasa dicintai sehingga keinginan untuk bunuh dirinya dapat ditekan. Nah, dari sini itu juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa pola asuh yang tepat dan optimisme serta adanya lingkungan yang baik itu bisa membantu seseorang untuk menekan ide bunuh diri. Kemudian dapat disimpulkan dari semua paparan saya di atas bahwa pengaruh pola asuh orang tua terhadap ide bunuh diri pada anak itu terbukti nyata. Dan untuk menanggulanginya, maka orang tua perlu belajar dan mengetahui bagaimana cara memberikan pola asuh yang tepat. Serta bagi orang-orang yang telah memiliki pola asuh yang buruk, janganlah berkecil hati dan carilah lingkungan sosial yang baik. Sekian dari saya, Alia Zaratul Akila, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.